meneruskan persamaan tadi bahwa untuk fluid statik berlaku nabla P plus gamma K ini sama dengan 0, di mana ini terdiri dari komponen X, Y, dan Z. X, Y, shear stressnya adalah 0. Sini dikasih 0 karena dia diam. Dan tergantung nanti ini tergantung kepada, akhirnya tergantung kepada yang vertikal, komponen vertikal. Nah inilah yang kita akan bahas sebetulnya ya. Sehingga kalau kita buat integrasi ya, P-nya P1, P2 seperti ini misalnya, maka kita tinggal extended di sini ya. Z-nya pergi ke sini, ke kanan ya. Dimana ini ingat-ingat rho kali gravitasi bumi ya. Ini P2 min P1 Z2 per 1. Jadi kelihatannya perbedaan tekanan bisa diselesaikan oleh perbedaan elevasi, kesimpulan di sini ya. Perbedaan tekanan bisa ekuivalen dengan perbedaan elevasi, di mana faktor pengalinya adalah gamma kali gamma sama dengan massa jenis kali densitas ya. Oke, meneruskan yang tadi bahwa dalam fluid statik di mana MKA-nya tidak bergerak, di sini karena A-nya tidak bergerak maka dikasih 0 ini, di mana nabla P plus gamma arah K, di mana P ini terdiri dari komponen X, Y, dan Z. X, Y karena statik dia diam ya, maka dikasih 0, 0 kecuali yang vertikal ini, tekanannya sini karena vertikal ya. Maka dari ini kita buat integrasi ini dua ya, dp buat integrasi sendiri, kemudian z-nya pergi ke sini ya. Ini berarti ini terjadi beda tekanan, kalau ini beda elevasi ya, beda tekanan beda elevasi, di mana rasionya tergantung pada gamma ini. Gamma ini terdiri dari massa jenis dan percepatan gravitasi bumi, sehingga message di sini adalah perbedaan tekanan ekuivalen dengan perbedaan dari elevasi seperti di bejana ini. Jadi kesannya ke X dan Y nya itu adalah 0, tekanannya, tekanan maksimumnya adalah di arah vertikal. Oke, ini berkaitan dengan masalah fluid statik ya. Misalnya kita ingin melihat berapa sih tekanan di bejana-bejana ini ya. Maka kita cukup ada reference line dan berapa elevasinya ya. Jadi kita bisa menaksir berapa tekanan satu sama lain. Yang kedua, di sini ada dua tempat ya, biasanya ini untuk ngangkut di mobil yang berat ya. Kita cukup dengan pakai yang kecil saja diameternya ini ya. Nah kalau kita lihat P-nya ini sama nih ya, yang berbeda adalah gayanya ya dalam sistem hidrolik ini, sehingga ini akan memungkinkan mobil yang berat bisa terangkat ya, bisa diangkat oleh sistem seperti ini. Nah ini ada beberapa yang berkaitan dengan yang kita diskusikan ya. Misalnya ini ketika berjalan di isi air ya, ini tekanannya sama dengan tekanan base ya. Nah ini melewati pada posisi yang sama. Yang kedua, ketika kita melihat bejana berhubungan seperti ini, di mana ada perbedaan gaya dalam hal ini tekanan, di mana yang ini beberapa kasus yang berhubungan dengan tadi fluid statik ya. Di mana ini levelnya kita bisa telusuri ya, bisa kita ukur ya perbedaan tekanan ini dari elevasi saja ya, di mana ini reference line ya. Nah yang kedua adalah misalnya dalam sistem di mana kita hidrolik ini, dalam sistem hidrolik di mana kita bisa mengangkat beban yang berat ya dengan teknik diameter ini
di bisa lebih kecil daripada yang sebelah kanan, gitu kan? Oke, oke, mari kita terapkan ya yang kita lihat atau yang kita telah pelajari dengan uh, yang dengan ini. Ya. Uh, ini ceritanya ada satu bencana berhubungan sini, ya. Kemudian diisi fluida. Ini ada gas, ya. Di mana gas ini mempunyai massa jenis dan gravitasi gamma 1, sedang ini adalah gamma 2 di sini. Oke. Nah, apa yang kita lakukan adalah bagaimana menghitung kesetimbangan untuk gas ini, ya. Untuk gas ini. Ah, maka kita nyusun persamaan, misalnya ini yang sebelah kiri. Sebetulnya perbedaannya hanya di sini saja. Oke, yang ini sama. Sehingga kita akan membuat persamaan bahwa si kolom ini itu kira-kira sama dengan kolom ini, ya. Maka ini gaya tekanan ditambah gayanya di sini dikurangi tekanan yang diakibatkan oleh ini gamma 2 dengan ini diabaikan karena ini terbuka, ya. Ini sama dengan 0 sehingga berapa PA? Oke. Maka PA adalah sama dengan gamma 2 H2 minus gamma 1 H1, gitu kan? Dimana ingat-ingat bahwa gamma itu massa jenis kali G-nya. Nah, ini tergantung. Seandainya misalnya gamma 1 ini dianggap kecil, gamma 1 itu kecil, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa PA ini sama dengan gamma 2 H2 saja, gitu. Nah, oke. Kita lanjutkan dengan bejana. Biasanya ini orang bilang dulu ada ruang hampa Torricelli, ya. Ini bejana ini diisi merkuri. Kemudian merkuri ini akan naik ke atas dan ini ada tekanan uap, ya. Jadi di atasnya itu ada uap. Ini fluidanya ini, ya. Fluidanya itu, oke, ke bawah. Nah, tekanan uap biasanya kita lambangkan dengan apa? Uap, P uap, ya. Oke, ini fluidanya sehingga karena dia tidak melebar, maka kita lambangkan dengan P atmosfer sama dengan, kalau ada density-nya di sini adalah gamma 1 kali H1 plus P uap, gitu, ya. Sehingga kita bisa menaksir berapa sih berapa atmosfer tekanan di satu tempat dengan cara mengukur berapa ininya dan P uapnya. P uapnya adalah P uap dari si merkuri. Oke, untuk kasus berikutnya ini adalah bejana berhubungan tertutup di sini. Seperti biasa, ini ada tekanan gas dari A, ini tekanan garis B, di mana masing-masing punya density dan punya karakter dibutuhkan dengan gamma 3. Ini dibutuhkan gamma 1 dan fluida yang gamma 2. Nah, untuk kasus ini, maka balance-nya adalah ngambil di sini, sehingga ini nggak usah dihitung. Yang dihitung adalah dari sini ke sini untuk H1-nya, dan ini untuk PA-nya. Ya. Berikutnya yang gamma 2 dan dihitung yang ini sampai ke H3 dan kemudian ada gas. Maka kalau ini PA, ini PB, maka kita bisa tuliskan hubungan ini sebagai PA karena ini tekanan yang mendesak seperti ini, ya. Ininya gamma 1 kali
H1 itu sama dengan yang ini sebagian ini gamma 2 H2 ya plus gamma 3 H3 ya plus rho B gitu ya, plus rho B plus rho PB ya. Sehingga kalau melihat perbedaan mana berapa PA minus PB, maka kita wujudkan bahwa ini sama dengan gamma 2 H2 plus gamma 3 H3 minus gamma 1 H1